Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau bahas ini nih, Tecno Spark Go 2023. Spark Go ini adalah kasta terendah dari smartphone keluaran Tecno. Ya yang paling murah-murahnya gitulah. Dan kalau nggak salah untuk harganya ini tuh 1,2 jutaan, atau kamu bisa cek aja ya, link di deskripsi video di bawah sini. Ini boxnya oranye putih gini, khasnya Tecno Spark ya. Di sisi bawah sini ada 4 GB RAM dan 64 GB internal storage, dan ini yang saya punya warnanya endless black. Kalau untuk spesifikasi unggulannya kamu bisa cek di sini ya. Large memory itu 4 GB RAM tadi ya, 13 megapiksel AI dual kamera, baterainya 5000 mAh, udah Type C, terus layarnya 6,6 inch dan dia punya desain yang trendy. Ada fingerprintnya juga, harga 1,2 jutaan, punya fingerprint, udah Type C juga. Terus di sini kalau dilihat kamera depannya 5 megapiksel, dan ini menarik sih. Menarik sih spesifikasi kayak gini untuk kelas harga 1,2 jutaan. Dan kita unboxing langsung aja ya. Buat yang belum tahu Tecno siapa, itu adalah merek sister company-nya dari Infinix ya. Jadi masih satu keluarga sama Infinix. Jadi kalau masalah kualitas ya mirip-mirip sama Infinix. Bahkan sebenarnya Tecno ini adalah brand, ya bisa dibilang brand Tecno adalah brand premiumnya dari Transsion Holding. Masih satu keluarga sama Infinix. Untuk kompartemen pertama dapat HP-nya ya. Masih diplastikin HP-nya, dan ini kalau dilihat desainnya kece sih bener. Desainnya trendy katanya. Kompartemen berikutnya di sini ada charger adapternya ya. Yang outputnya 5 volt 2 ampere aja atau 10 watt aja. Kemudian dapat kabel charger. Kabel chargernya USB-C to USB-A dan panjangnya standar. Kemudian di sini ada 12+1, garansinya 13 bulan. Kemudian ada buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Nih, buku petunjuk penggunaan dan kartu garansinya. Kemudian di sini kita dapat soft case. Cakep. Dapat soft case bening transparan, dan ini soft case-nya tipis ya. Tipis banget. Ini SIM card ejector di mana ya? SIM card ejector. Ternyata ada di sini SIM card ejectornya. Nih, bentuknya simple banget ya. Biasanya kalau misalkan nggak ditaruh di pengaitnya, dia biasanya dikasih plastik gitu ya. Kalau ini enggak, jadinya nggak ketahuan. Harga 1,2 jutaan, isi kotak penjualannya komplit ya. Dapat casing dan juga dapat charger, walaupun nggak dapat headset. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya ya. Nih, smartphone-nya katanya desainnya trendy. Kita lihat seberapa trendy. Wih, iya bener sob. Asli desainnya keren. Untuk kelas harga 1,2 jutaan ini desainnya cakep asli. Ini kita ini dulu ya. Kita koletek dulu. Asli cakep nih desainnya. Jadi ini bener-bener HP yang ngejual desain ya. Untuk bodinya sendiri ini dia dibikin bertekstur gitu ya. Bertekstur. Kalau bahasanya Samsung ini namanya Prims gitu ya. Prisma. Dan ini teksturnya garis-garis polos. Di sini ada tulisan Tecno Spark, dan bagian kameranya asli. Bagian kameranya keren banget. Dua kamera gede-gede dalam satu bingkai barengan sama sensor sidik jari dan juga lampu flash. Ini asli keren. Desainnya kece asli beneran. Terus di sini 2,5D ya tepian bodinya, dan bagian samping-sampingnya dibikin kotak. Dibikin datar, asli keren. Asli cakep banget ini desainnya. Untuk kelas harga 1,2 jutaan, ini asli HP punya desain kece banget. Kalau untuk tampak depannya sendiri, dan gini nih, tampilan awal tampak depannya dari Tecno Spark Go 2023. Layarnya masih ya wajar ya, kelas harga 1,2 jutaan, layarnya waterdrop kayak gini, terus bezel bawahnya masih lebar, wajar. Dan kualitas layarnya ini sebenarnya udah cukup bagus ya untuk kelas harga segini. Kualitas visualnya tuh nggak berasa kebiruan atau nggak berasa silau gitu ya, ini udah nyaman di mata. Nah, terus saya mau kasih lihat di sini tentang about phone-nya. Ini dia 4 GB RAM ya. 64 GB RAM. Untuk prosesornya sendiri dia pakai Helio A22. Dia masih quad core ya berarti ya. Dan RAM-nya di sini kita bisa ekspansi. Kita lihat di sini sampai hingga 3 GB ekspansinya. Jadi 4 plus 3 ya sekitar 7 GB RAM-nya untuk RAM totalnya ya. Tapi tetap aja yang paling efektif ya RAM fisiknya yang 4 GB. Nah, terus di sini saya mau kasih lihat juga untuk skor Antutunya nih. Kan tadi udah lihat ya performanya kayak gimana. Pakai prosesor Helio A22, skor Antutunya segini, 92 ribuan lebih dengan 4 GB RAM. Ini sebenarnya kalau untuk penggunaan harian udah nyaman banget ya. Dan kalau ngelihat sensor-sensornya, di sini kamu bisa lihat sendiri sensornya. Sensornya ini
bener-bener mengejutkan sih. Untuk HP kelas harga 1,2 jutaan dia udah punya gyroscope sensor. Ya walaupun gyroscope-nya dia masih software ya, tapi udah seneng aja karena dia udah ada gyroscope sensor. Jadinya kalau buat virtual reality HP ini udah bisa. Sensor cahayanya juga ada. Komplit beneran sensornya, dan sensor magnetik juga ada, jadinya HP ini bisa kompas nih. Jadi HP cocok banget nih kalau misalkan kamu jadi ojek online gitu ya, jadi driver online, ini bisa banget diandelin karena dia GPS-nya pasti lebih nyaman karena udah ada sensor magnetiknya. Dan buat kamu yang suka nonton Netflix di HP, kita bisa lihat di sini untuk wide fine quality levelnya dia masih L3, artinya ini kalau buat nonton Netflix dia tuh belum bisa Full HD ya. Ya, jadi kalau buat nonton Netflix di HP ini, kamu mesti puas dengan resolusi 546 pixel kalau nggak salah ya. Di layar segini sih itu masih cukup nyaman. Oh ya, untuk bodi bagian atasnya di sini dibiarkan polos gitu ya. Sementara di sisi kiri dia ada slot kartu. Di mana slot kartunya ini juga menarik ya. Untuk kelas harga 1,2 jutaan, slot kartunya dia nggak ngasih hybrid, dia ngasihnya dedicated kayak gini. Jadinya 64 GB-nya bisa kamu ekspansi pakai micro SD tanpa perlu ganggu dual SIM-nya. Dan terus di sebelah kanan sini ada tombol power dan tombol volume, sensor sidik jari di belakang ya. 1,2 jutaan masih dapat sensor sidik jari. Dan di sisi bawah sini kamu masih dapat yang namanya port audio dan udah USB-C juga, dan ada grill speaker dan lubang mic di sini. Ya secara build quality dipegangnya ini tuh berasa firm, terus berasa nyaman di genggaman ya. Bener-bener berasa solid. Jadi untuk kelas harga 1,2 jutaan segini aja tuh udah berasa wah. Tapi kita cobain yuk bagian kameranya gimana. Oke, kita buka aplikasi kameranya ya. Di sini kamera utamanya 13 megapiksel, kita cobain. Nah, kayak gitu ya. Dia agak ada jeda dikit ya untuk pengambilan gambarnya. Di sini ada 2 kali, dia tuh 2 kali digital zoom ya, bukan optical. Kita cobain 2 kali digital zoomnya. Nah, hasilnya kayak gitu. Sekali lagi ya, buat foto Infinix nih saudaranya nih. Kita foto. Nah, kayak gitu hasilnya. Kalau untuk kamera depannya sendiri kayak gimana, kita cobain ya. Kamera depannya ini 5 megapiksel. Jadi untuk kualitasnya ya kamu bisa nilai sendiri. Kayak gitu hasilnya. Sekali lagi. Sekarang kita cobain untuk mode potretnya. Seberapa bagus untuk efek blurnya. Kayak gitu. Kalau untuk kamera depannya dia agak lebih cepat ya dibandingkan tadi pada saat foto pakai kamera utama. Kamera utama tuh ada jeda tipis tapi jedanya nggak terlalu banyak. Jadinya kalau buat foto-foto ini udah cukup nyaman. Dan kalau untuk perekaman video sendiri, kita lihat ya di sini ya. Untuk perekaman videonya tentu aja ini masih Full HD ya, Full HD 30 fps aja. Kalau untuk stabilisasi ada apa enggak, ya tungguin aja di video reviewnya. Kalau buat main game kayak gimana, nanti kita cobain main game, ada Mobile Legends dan lain sebagainya di video reviewnya juga. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Semoga videonya bermanfaat. Bang Dana pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kecil, 1,2 jutaan, 1299. Tapi tampilannya kayak gini, cakep. Quality-nya mantap. Udah 4 GB RAM, 64 GB internal storage. Ya walaupun pakai prosesor masih quad core sih.